Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Renungan untuk kita di pagi hari ini tertulis di 1 Samuel 7 ayat 3. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitorit dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadalah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Shalom, selamat pagi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengizinkan dalam setiap zaman yang terjadi hal yang menjadi tantangan bagi setiap orang-orang yang Tuhan perkenankan untuk menjadi bagian dalam bentuk pernyataan bahwa Allah sedang menunjukkan anugerahnya. Dan ketika kita melihat bahwa bangsa Israel memiliki tantangan sendiri yang terus mereka hadapi, yakni bangsa yang besar, yakni bangsa Filistin. Dan bangsa inilah yang terus-menerus kita perhatikan bagaimana harus dihadapi oleh bangsa Israel dalam kurun waktu yang lama. Dan kita mendapati bahwa ternyata salah satu yang mampu dengan begitu besar untuk menundukkan bangsa Filistin ini adalah seorang raja yang Tuhan perkenankan untuk dinaikkan bagi bangsa Israel, yakni Raja Daud. Dan nats yang kita dengarkan hari ini adalah terkait tentang pemulihan yang dilakukan oleh Samuel kepada bangsa Israel terkait tentang keberimanan mereka. Tentu rasa khawatir mereka atas bangsa yang besar tersebut ternyata menjadi sesuatu hal yang mempengaruhi tentang keberagamaan atau keberimanan mereka. Mereka lebih takut kepada bangsa Filistin tersebut dan mereka tidak memperhatikan tentang esensi dari ibadah yang sesungguhnya yang ditekankan oleh Allah lewat seorang hambanya, yakni yang bernama Samuel. Dan lihatlah apa yang dikatakan oleh Samuel kepada bangsa ini. Ia berkata, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadalah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Tentu terlepas dari tangan orang Filistin adalah berkat tersendiri bagi bangsa Israel. Tetapi bukan itu yang terutama. Tuhan izinkan itu terjadi supaya ada sesuatu hal yang memurnikan mereka terkait tentang pengenalan mereka akan keberimanan mereka kepada Allah yang sesungguhnya. Terkadang saudaraku, dalam kehidupan ini ada satu hal yang mengaburkan pandangan iman kita, yakni akan kekhawatiran-kekhawatiran di sekitar kita. Bangsa Israel memiliki kekhawatirannya akan bangsa Filistin. Tentu saudara juga memiliki kekhawatiran karena saudara adalah manusia, makhluk yang sangat terbatas. Dan hal tersebut sering sekali menggerogoti saudara untuk tidak pada posisi saudara dalam apa yang Tuhan inginkan dari hidup saudara. Dan lihatlah, hal tersebut juga mempengaruhi bangsa Israel. Ternyata mereka memiliki allah-allah lain selain Allah yang benar itu. Mereka memiliki asitoret dan mereka mengizinkan itu berada di tengah-tengah mereka. Dan kini saudara, kita semakin mengerti satu hal, bahwa memang Tuhan izinkan segala sesuatu itu mungkin terjadi. Dan kita juga harus benar-benar menyikapi
rasa takut itu memang Tuhan izinkan ada di dalam kita. Dan itu ingin menguji apakah sebenarnya yang kita harus perlu persiapkan dalam kehidupan ini. Jika Tuhan mengizinkan rasa takut itu terjadi bagi bangsa Israel lewat bangsa yang besar yakni bangsa Filistin, tentu Allah ingin berkata bahwa hanya akulah jalan satu-satunya yang akan mampu untuk membebaskan kamu. Dan itu juga mengapa Samuel membuat suatu peringatan terkait tentang perlindungan Tuhan kepada mereka dengan menamai tempat itu Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Lihatlah betapa dahsyatnya apa yang dilakukan oleh Tuhan itu. Dan bangsa Israel telah menerima itu. Dan itu jugalah yang akan kita terima dalam kehidupan ini. Tetaplah yakin, tetaplah berpegang teguh kepada iman kita, yakni Yesus Kristus. Karena di masa-masa yang jahat ini, Tuhanlah yang akan menuntun kita supaya terlepas dari segala bentuk tipu muslihat yang terjadi. Kiranya Tuhan menyertai saudara, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah menuntun kami, menyegarkan jiwa kami dalam segala ketakutan yang terjadi di dalam hidup kami, seperti bangsa Israel karena bangsa Filistin. Tuhan izinkan itu terjadi. Tetapi Tuhan sedang menekankan hal yang penting bagi kami, bahwa pandangan Bapa tidak pernah luput dari kami. Dan kami telah menerima itu dalam pribadi Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami. Tolong kami Bapa untuk mengerti jalan Tuhan, sehingga segala sesuatunya menjadi mungkin, karena Engkau yang harus kami muliakan dalam setiap perjalanan hidup kami. Tidak ada Allah lain selain Engkau yang kami kenal, yang kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.